Halo teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang teori Heckscher-Ohlin. Sebelum saya mempresentasikan materi saya, perkenalkan nama saya Irmin Anita Seran, NPM 12190028. Teori Heckscher-Ohlin pertama kali digagas pada tahun 1920-an dalam dua oknum Swedia, Elie Heckscher dan muridnya Bertil Ohlin. Model ini didasarkan dari teori keunggulan komparatif David Ricardo dan memprediksi pola perdagangan dan produksi berdasarkan jumlah faktor atau faktor endowment suatu negara. Model ini menyatakan bahwa suatu negara akan mengekspor produk yang menggunakan faktor yang murah dan berlimpah dan mengimpor produk yang menggunakan faktor langka. Teori Heckscher-Ohlin didasarkan pada asumsi-asumsi sebagai berikut. Yang pertama, hanya terdapat dua negara, dua komoditas atau X dan Y, dan dua faktor produksi atau tenaga kerja dan modal. Yang kedua, kedua negara tersebut memiliki dan menggunakan teknologi dan metode yang sama dalam memproduksi. Yang ketiga, komoditas X bersifat padat karya sedangkan Y padat modal. Hal ini berlaku pada kedua negara. Yang keempat, kedua komoditas sama-sama diproduksi berdasarkan skala hasil yang konstan. Hipotesis teori Heckscher-Ohlin. Yang pertama, produksi barang ekspor di tiap negara naik, sedangkan produksi barang impor di tiap negara turun. Yang kedua, harga atau biaya produksi suatu barang akan ditentukan oleh jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara. Ketiga, harga labor kedua negara cenderung sama. Harga barang A di kedua negara cenderung sama, demikian pula harga B di kedua negara cenderung sama. Yang keempat, perdagangan akan terjadi antara negara yang kaya kapital dengan negara yang kaya labor. Yang kelima, masing-masing negara akan cenderung melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang tertentu karena negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif banyak dan murah untuk melakukan produksi. Dalam teori Heckscher-Ohlin menggunakan dua kurva, yaitu kurva Isokos dan kurva Isoquen. Kurva Isokos adalah garis yang menunjukkan kombinasi berbagai jenis yang dapat dibeli untuk suatu tingkat pengeluaran biaya yang sama pada harga-harga input yang tetap. Sedangkan kurva Isoquen adalah kurva yang menunjukkan semua input produksi yang mampu menghasilkan kuantitas output yang sama. Perbandingan proporsi faktor produksi. Dari tabel tersebut, kita mendapatkan gambaran tentang penggunaan asumsi teori Heckscher-Ohlin. Yang pertama, perdagangan internasional terjadi antara dua negara, atau dalam hal ini Indonesia dan Korea Selatan. Yang kedua, setiap negara memproduksi dua komoditi yang sama, misalnya 300 sepatu dan 80 televisi. Yang ketiga, setiap negara menggunakan dua jenis faktor produksi, yaitu labor dan kapital, dengan jumlah proporsi yang berbeda. Gambar harga faktor produksi di atas memberikan penjelasan bahwa untuk Isoquen 300 sepatu dengan proses produksi labor intensif di Indonesia menyinggung Isokos $900 pada titik A, sehingga proses produksi 300 unit sepatu yang labor intensif akan lebih murah karena jumlah faktor produksi atau labor yang dimiliki oleh Indonesia relatif lebih melimpah dan murah, sehingga unit biaya hanya $2,66. Sebaliknya di Korea Selatan, Isoquen 300 sepatu dengan proses produksi labor intensif di Korea Selatan menyinggung Isokos
$900 pada titik B, sehingga proses produksi 300 unit sepatu yang labor intensif akan lebih mahal karena jumlah faktor produksi atau labor yang dimiliki oleh Korea Selatan relatif lebih sedikit dan murah sehingga unit biaya menjadi $10. Sedangkan kondisi sebaliknya untuk Isokun, 90 unit televisi di Indonesia menyinggung isu kos $900 pada titik C, sehingga proses produksi 90 unit televisi yang kapital intensif akan lebih mahal karena jumlah faktor produksi atau kapital yang dimiliki oleh Indonesia relatif lebih langka dan mahal sehingga unit biaya menjadi $10. Sebaliknya, di Korea Selatan, Isoken 90 televisi dengan proses produksi kapital intensif di Korea Selatan menyinggung isu kos $800 pada titik D, sehingga proses produksi 90 unit televisi yang kapital intensif akan lebih murah karena jumlah faktor produksi kapital yang dimiliki oleh Korea Selatan relatif lebih sedikit dan murah sehingga unit biaya menjadi $8,88. Sekian dan terima kasih. Anjay.